Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian Nahwu Shorof, terlebih dahulu marilah kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajar kita, dan lebih khusus kepada musannif kitab Hilyatus Syabab fi Ilmi Al-Akhlaqi wal Adab, yakni Andre Guruta Haji Abdurrahman Ahmad Al-Fatihah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk ke paragraf terakhir dari Ad-Darsut Tasi', Adabul Akli, adab-adab makan. Tadi pagi kita bahas tentang wara'il fusula fil akli bihaitsu yakunu ta'amuka fil harri akhaffa wa altafa minhu fil bardi. Hendaknya makananmu pada musim panas itu lebih ringan dan lebih lembut pada musim dingin. Wala tu'awwid nafsaka kathratat ta'am, dan jangan biasakan dirimu banyak makan. Wala syaraha bi ta'addudi alwanihi, begitu pula rakus dengan menginginkan berbagai macam makanan. Selanjutnya, wa'lam annaka innama taqulu li ta'isha. Wa'lam annaka innama taqulu li ta'isha. Wawunya di situ adalah wawul ibtida', sebab dia di permulaan kalimat dan permulaan paragraf. Itu menandakan dia namanya waul ibtida'. Wa'lam, i'lam, cuma dia diawali oleh huruf waw, maka hamzah wasolnya itu tidak terbaca. Hamzah yang ada pada fi'il amar itu hamzah wasol, kecuali hamzahnya wazan af'ala. Selain dari wazan af'ala, fi'il amarnya itu hamzahnya namanya hamzah wasol. Apa itu hamzah wasol? Hamzah wasol itu ketika tidak ada sebelumnya maka terbaca i'lam, tapi ketika ada sebelumnya maka tidak dibaca. Cara bacanya bagaimana? Wa'lam. Yang lain di luar kita menghafal. Wa'lam annaka innama taqulu li ta'isha. I'lam, ketahuilah. I'lam itu fil amar dari kata
alimah. Alimah itu sewazan dengan fa'ila yaf'alu. Bab berapa pada fi'il madi? Pada kitab Amsilah? Bab 4. Bab pertama kan fa'ala yaf'ulu. Bab kedua fa'ala yaf'ilu. Bab ketiga fa'ala yaf'alu. Bab keempat fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Bab 5 fa'ula yaf'ulu. Bab 6 fa'ila yaf'ilu. Wa'lam dari kata alimah, coba tasrif. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. I'lam itu mabani atau mu'rab? Mabani. Kenapa mabani? Sebab dia adalah fi'il amar. Mabaninya apa? Mabani sukun. Ketika dia fi'il amar sahih akhir, berarti dia namanya mabani sukun karena dia berasal dari fi'il sahih akhir. Kalau fi'il amarnya fi'il mutal akhir, bukan lagi mabani sukun, tapi mabani bihasfi harfil illah, mabani dengan membuang huruf illat. Kalau af'alul khamsah mabani bihasfin nun. I'lama fi'lul amri mabaniun ala hasfin nun. Begitu. I'lam fi'lul amri mabaniun ala sukun la mahalla laha minal i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ingat fi'il amar itu selalu mengandung dhamir mustatir wujuban anta. Ketahuilah annaka. Anna itu termasuk huruf nasab bermakna taukid, harfu nasbin wa taukidin, dan juga termasuk huruf masdariyah. Berarti 3 namanya. Anna harfu nasbin wa taukidin wa masdariyin. Dikatakan harfu nasbin sebab menasab kata sesudahnya. Dikatakan harfu nasbin sebab menasab kata sesudahnya. Dikatakan harfu taukid sebab maknanya itu adalah taukid. Dikatakan harfu masdariyin sebab dia mentakwil kata sesudahnya menjadi isim masdar. Wa'lam annaka. Anna juga ini termasuk saudaranya inna. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Fungsinya bagaimana? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma menasab isimnya, wa tarfa'ul khabar dan merafa khabarnya. Annaka. Harfu masdari ada berapa? Ada 6. Anna, lau, ma, apa? Kai dengan hamzah taswiyah. Annaka, anna harfu nasbin wa taukidin wa masdariyin. Ka di situ hukumnya dinasab atau dijar? Dinasab. Kenapa dinasab? Sebab menjadi isimnya anna. Al-kafu dhamirun badizun muttasilun mabniyun 'alal fathati fi mahalli nasbin ismu anna. Fi mahalli nasbin ismu anna. Inna anna litaukid, ka anna litashbih, lakinna lil istidrak. Apa lagi? La'alla litaraji, laita litamanni. Wa'lam, ketahuilah, annaka bahwasanya kamu, sesungguhnya kamu, innama, ada lagi inna, tadi saudaranya anna, sekarang inna. Inna sama fungsinya dengan anna. Inna sama fungsinya dengan anna. Inna, anna, ka anna, lakinna, la'ala, laita, semua fungsinya sama, yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Cuma
Inna ini dimasuki atau bertemu langsung dengan ma. Innama, annama, rubbama, ma-nya di situ namanya ma kafa. Harfu kafatin. Harfu kafa. Apa itu huruf kafa? Dia maknanya membatasi, menjadi adat hasar, menjadi adat hasar, membatasi. Makanya kalau diartikan hanya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu hanya diterima, hanya sah dengan niat. Inna sebenarnya fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Terlambat lagi nuni. Inna sebenarnya fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar, cuma bertemu langsung dengan ma, yang di mana ma itu fungsinya menjatuhkan hukum sebelumnya. Inna fungsinya menasab, karena ada inna maka jatuh fungsinya. Apa fungsinya tadi? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Berarti karena adanya ma kafa, sehingga inna tidak berfungsi lagi sebagaimana tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Begitu juga kalau inna, begitu juga kalau annama. Yang jelas kalau ada ma, tapi tidak semua ada ma. Biasanya itu innama, annama, rubbama. Rubbama itu huruf jar. Min ila an ala fi rubba. Cuma dimasuki ma, maka rubbanya di situ tidak berfungsi. Innama berarti tidak berfungsi ma-nya. Bagaimana cara i'rabnya? Inna ada tuh hasrin, tidak usah lagi di i'rab sebagai harfu taukid, karena sudah tidak bermakna taukid lagi, bermakna hasr. Ada tuh hasrin, inna ada tuh hasrin. Nanti lihat i'rab Al-Qur'an ya. I'rab Al-Qur'an. Inna ada tuh hasrin mabniun 'alal fathati la mahalla laha minal i'rab. Al-kafu harfu kafah. Takulu isim fi'il huruf. Kalau dia fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Ciri-cirinya apa? Berawal huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah itu ada 4, alif, nun, ya, ta. Alif, nun, ya, ta. Di sini huruf mudhari'ahnya ada ta. Ta itu fungsinya 2, ada lil mukhatab, ada lil ghaibah. Bagaimana cara tahu ini mukhatab, ini ghaibah? Pahami muradnya, pahami artinya. Sudah jelas-jelas dari kata pertama i'lam mengandung domir anta, annaka ada lagi domir anta. Kalau begitu takul domirnya adalah anta, dan itulah yang menjadi fa'il. Takulu fi'lun mudhari' wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta. Ketahuilah bahwasanya kamu hidup hanya, diartikan hanya. Ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, fa'ilnya adalah kamu. Ketahuilah annaka, bahwasanya kamu hidup, kamu takul, kamu makan, bahwasanya kamu makan hanya li ta'isha. Asha ya'ishu itu artinya hidup. Asha ya'ishu artinya hidup. Asha itu isim fi'il huruf. Fi'il apa? Fi'il madi. Sahih atau mutal? Mutal apa? Ajwaf, sewasan dengan ba'a yabi'u. Asha ya'ishu. Li ta'isha. Kenapa dibaca li ta'isha? Sebab ta'isha itu di nasab. Apa yang nasab ki? An mutmar, bukan lagi lamnya. Lamnya di situ namanya lamu ta'lil. Lamu ta'lil itu dia tidak menasab langsung.
Kemarin kan sudah dibahas bahwa amil nasab itu terbagi dua. Ada yang menasab langsung, ada yang menasab melalui perantara an mudmar. Salah satu amil nasab yang melalui perantaraan mudmar yaitu lam ta'lil. Bagaimana cara i'rabnya? Al-lamu lamu ta'lil ta'isha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin ba'da lamit ta'lil wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu fi akhirih li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhiril ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Mana khabarnya annaka ta'kul atau litaish? Bahwasanya kamu hidup kamu makan untuk hidup. Khabar dari anna itu adalah jumlah fi'liyah dari kata ta'kulu. Jumlah fi'liyah dari kata ta'kulu. Wal jumlatul fi'liyah wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabaru anna wa'lam annaka innama. Khabarnya ta'kulu li ta'isha, kamu makan untuk hidup. Jadi sebenarnya kita itu makan untuk apa? Untuk hidup. La innaka ta'ishu li ta'kula, bukan kamu hidup untuk makan. Ingat pesannya guru ini. Kita sebenarnya itu hidup untuk kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Karena ada orang makan saja kerjanya. Pagi makan, istirahat makan, siang makan, sore makan, malam makan. Seakan-akan hidupnya itu hanya untuk makan. Padahal tidak. Kita hidup itu untuk makan, bukan makan untuk hidup. Itu pesannya guru ta. Wa'lam annaka innama taqulu li ta'isha la innaka ta'ishu li ta'kula. La-nya di situ adalah lamul atfi, harful atfi mabniun ala sukun. Ada toh la atof? Coba sebutkan la atof. Coba sebutkan huruf atof. Wa au fa am imma thumma bal hatta lakin. Wa au fa am imma thumma bal hatta lakin. Tidak ada la-nya ya. Di sini tidak ada, tapi ada yang namanya la atof, ada. Yang disebut di dalam mumtaz itu tidak ada di situ. Jadi la itu adalah harful atfi, huruf atof itu bermakna bukan. Innaka, inna itu isim fil huruf. Sama halnya anna innaka, anna dan innaka. Pertanyaan, apa bedanya anna dan inna? Apa bedanya anna dan inna? Kalau anna fungsinya dia mentakwil masdar anna. Kalau inna dia tidak mentakwil. Kalau anna berarti ada mahalnya nanti. Kalau inna tidak ada mahalnya jumlahnya. Sedangkan kalau anna ada mahalnya. Sekali lagi saya ulangi. Kalau anna dia memiliki mahal. Mahal itu posisi i'rab, apakah dia di rafa, di nasab atau di jar. Kalau inna jumlahnya itu tidak ada mahalnya. Ciri-ciri selanjutnya, kalau anna karena ada mahalnya bisa saja jadi mubtada, khobar, fa'il, maf'ulun bi, naibul fa'il. Kalau inna la mahalla laha minal i'rab. Pertanyaan, anna itu kan masdariyah, toh? Berarti wal masdar muawwal annaka innama taqulu li ta'isha fi mahalli nasbin. Kenapa nasab? Karena i'lam butuh maf'ulun bi. Apa yang diketahui? I'lam, ketahuilah apa?
annaka dan seterusnya itu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi jangan lewatkan ya. La innaka, inna di situ harfu nasbin wa taukidin, fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Al kafu domirun barizun muttasilun mabniun anil alal fathati fi mahalli nasbin ismu inna. Ta'ishu itu sama tadi yang di atas, yang sebelumnya, cuma yang sebelumnya itu dimasuki amil nasab. Kalau ta'ishu yang ini tidak ada amil. Kalau fi'il mudhari tidak ada amil sebelumnya, berarti litajarrudihi anin nawasibi, dia adalah marfu. Fi'il mudhari kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam sebelumnya, berarti hukumnya marfu. Itu namanya fi'il mudhari. Makanya cara i'rabnya ta'ishu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa? Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim, karena sunyi dari huruf nasab dan huruf jazam. Sunyi dari amil nasab dan amil jazam. Wal jumlatul fi'liyah, setiap fi'il fa'il ada jumlahnya. Apakah jumlahnya nanti ada mahalnya atau tidak ada? Yang jelas ada jumlahnya. Di setiap ada fi'il dan fa'il pasti ada jumlahnya. Nanti dilihat jumlahnya nanti itu termasuk lahu mahallum minal i'rab atau termasuk la mahalla laha minal i'rab. Kalau dia jumlahnya jadi sila mausul berarti la mahalla laha minal i'rab. Kalau jumlahnya jadi khobar berarti marfu. Kalau jumlahnya jadi khobarnya kana berarti mansub. Kalau jumlahnya di awal kalimat berarti la mahalla laha minal i'rab jumlatul ibtidaiyah. Karena inna di sini butuh khobar. Mana khobarnya? Bagaimana cara menentukan khobar? Ya tanya jatuh setelah kata adalah atau itu. Bukan kamu itu hidup. Ta'is berarti jumlatul fi'liyah fi mahalli raf'in khobaru inna. Jadi khobarnya inna itu di rofa. Kalau khobarnya kana di nasab. Itu. Bukan kamu hidup litakula. Sekarang takul di nasab. Tadi ta'is di nasab. Litakula. Sebenarnya ini i'rabnya sama ya. Sama. Takulu lita'isha, ta'ishu litakula, sama i'rabnya. Sekali lagi, takulu lita'isha sama ta'ishu litakula itu sama i'rabnya. Cuma terbalik kata-katanya. Takulu fi'il mudhari fa'ilnya mustatir. Ta'ishu fi'il mudhari fa'ilnya juga mustatir. Lita'isha litakula sama-sama dinasab dengan lamut ta'lil. Dinasab dengan bi'an mudmaratin ba'da lamit ta'lil. Jadi apa pesannya guru tadi sini? Pesannya guru tadi sini, kita hidup itu bukan untuk makan, tapi kita makan untuk hidup. Kalau makan tujuannya untuk hidup, kalau hidup tujuannya untuk apa? Kalau makan tujuannya untuk hidup, kalau hidup tujuannya untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah, melainkan untuk beribadah. Liya'buduni, ada yang dibuang yang mutakalim di situ. Liya'buduni, tapi dibuang yang mutakalimnya menjadi liya'buduni. Liya'budun.
Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kita makan untuk apa? Hidup. Kita hidup untuk beribadah. Jangan terbalik. Hidup untuk makan. Bisa dipahami? Ini. Bagus sih kalau seimbang. Bagus banyak makannya tapi banyak juga anunya. Banyak juga amalnya, rajin juga beribadah. Tapi ini agak susah. Karena rata-rata itu orang banyak makan pasti susah bergerak. Susah bergerak, susah ibadah. Karena terus berat beban. Lanjut, wa'lam annaka innama ta'kulu li ta'isha wa la innaka ta'ishu li ta'kula. Innaka jumlahnya di situ jumlah apa namanya? La innaka matuf fi mahalli nasbin matufun ala annaka. Fayam apanya situ fa apa namanya? Fa ada kalau ada fa yang bertemu dengan fi'il mudhari. Kalau ada fa yang bertemu dengan fi'il mudhari, sebelumnya ada uslub amar. Sebelumnya ada uslub amar. Sekali lagi, ada fa yang bertemu dengan fi'il mudhari yang sebelumnya ada uslub amar. Maksudnya uslub amar situ kata perintah atau kata larangan atau kata doa atau harapan, itu semua. Maka fa-nya di situ termasuk faul jawab, fa yang terletak sebagai jawab. Itulah yang dimaksud dengan fa sababiyah. Fa sababiyah juga biasa diistilahkan dengan fa nasab. Ada fa nasab toh? Ada fa nasab. An lan idzan kai lam wujud hatta waw dan fa dan au. Fa-nya di situ. Bagaimana cara mengetahui bahwa itu fa-nya fa nasab? Perhatikan kata sebelumnya. Kalau ada fi'il amar, kemudian ada fa, berarti fa-nya di situ kemungkinan besar yang bertemu dengan fi'il mudhari itu namanya fa sababiyah. Itu namanya fa sababiyah atau biasa diistilahkan dengan fa nasab. Fungsinya menasab. Maka seharusnya kalau dia menasab, bagaimana cara i'rabnya? Yang bagiyah fi'lun mudhari'un mansubun. Yang bagiyah bagaimana cara i'rabnya? Fi'lun mudhari'un. Ini fa-nya huruf apa namanya kah? Fa-nya fa apa namanya? Fa sababiyah. Itu fa sababiyah apa? Amil apa? Amil nasab. Amil nasab fa itu tadi kan sudah saya jelaskan, ada yang menasab langsung, ada yang tidak. Ada yang melalui perantara. Jadi coba i'rab yang bagiyah. Fi'lun mudhari'un mansubun bi fa atau bi an? Naila tidak mau jawab kini lah. Kasih air minum. Ada berapa huruf nasab? Ada 10. Ada berapa yang menasab langsung? Kenapa sebegini? Ada 4. Berarti sisanya ada berapa? 6. Berarti yang bagian coba i'rab ki. Pakai ini, pakai mic, kasih mic. Sini. Ingat itu.
Yang bagia, coba ya Roki. Bisa ba'da fa'il jawab. Ba'da fa'il jawab. Sahih akhir itu kah? Li'annahu fi'il mudhari mutal akhir. Tidak usah ragu kalau mutal akhir. Kan sudah dihafal kemarin. Fi'il mudhari yang sahih akhir, yang mutal akhir dirofa dengan dhamma muqaddarah, dinasab dengan fathah zahirah. Begitu. Yang bagia. Maka seharusnya, yang bagi itu artinya seharusnya, sepantasnya, semestinya, maka seharusnya ayyakuna, dibaca yakuna sebab dimasuki huruf an. Banyak sekali anna. An di situ harfu nasbin wa mas dariin. Ayyakuna itu fungsinya apa lagi? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Mana isimnya yakun? Maka seharusnya apa artinya itu? Apa bacanya itu? Aisyah, apa bacanya itu Aisyah? Fayam bagi ayyakuna, pakai mic. Kalau saleh dibetulkan, harus belajar Ini kata-kata yang berulang-ulang. Ada berapa kata di situ? Setelahnya ayyakuna. Dua apa itu? Kenapa dibaca aklu? Ka di situ kedudukannya apa? Kalau mu'tadilan, khabarnya yakuna. Fayam bagiya, maka seharusnya ayyakuna akluka, hendaknya makananmu itu kenapa? Mu'tadilan. Apa artinya mu'tadilan? Yang apa? Yang biasa, moderat, murah. Mu'tadilan itu artinya murah, makanan-makanan biasa, sederhana. Artinya situ sederhana lebih cocok. Hendaknya, maka seharusnya hendaknya makananmu itu yang sederhana. Mu'tadilan di situ sebagai khobarnya yakun. Perhatikan baik-baik. Guru tadi pertama katakan kamu makan untuk hidup. Makan itu hanya untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Semestinya, seharusnya kalau kita makan secukupnya, yang penting sehat, itu sudah cukup untuk memenuhi kehidupan. Tidak usah yang wow harganya sampai 10 juta makan satu kali. Ada itu harga kayak Oreo Oreo frame apa? Supreme. Toh? Supreme. Itu kayak Oreo harganya berapa? Buang-buang. Masih banyak orang yang butuh uang Nanti kalau kamu banyak rezekimu tidak usah begitu, tidak usah pamer-pamer. Kalau ada pikiran pamer-pamer, ingat itu, kamu hidup untuk ibadah, bukan untuk makan. Pamer. Makanya di situ jawaban dari perintah kata i'lam, waw dan fa jawab, itu namanya jawaban. Fayam bagi ayyakuna akluka mu'tadilan, maka semestinya karena kamu hidup untuk makan kamu makan untuk hidup. Kamu makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, maka semestinya makananmu itu yang sederhana. Mu'tadilan, yang sederhana. Tidak usah makan. Bagus jika kalau sehat. Kalau mahal tidak topena sehat.
Fala yazidu, maka tidak menambah. Apa tidak menambah? Tidak tertambah, maka tidak bertambah. Apa yang tidak bertambah? Fala yazidu, maka tidak bertambah apa? Aklun, maka tidak bertambah makanan, maka tidak boleh menambahkan makanan. Kenapa kalau di luar diam semua? Kalau di dalam ribut. Dan di luar mana semua? Kenapa diam semua? Tadi di dalam ribut. Di luar diam ki. Nah, baiklah. Astagfirullah. Fala yazidu, maka tidak bertambah makanan. Fala yazidu ziyadatan tadurruka. Fala yazidu ziyadatan tadurruka. Fala yazidu ziyadatan tadurruka. Maka tidak bertambah makanan ziyadatan. Ziyadatan itu bentuk apa? Isim masdar dari kata zada yazidu. Di situ ada fiilnya yazidu, berarti ziyadatan jadi apa kira-kira? Maf'ulun bi. Aisyah. Apa ziyadatan? Maf'ulun mutlak. Maka itu ya zada, apa artinya zada? Bertambah. Makanya penting untuk tahu ini lazim atau muta'addi. Bagaimana cara menentukan ini lazim atau muta'addi? Apa yang menambahkan? Kalau menambahkan azada yuzidu, itu menambahkan. Kalau ini zada bertambah, berarti lazim. Kalau lazim butuh maf'ulun bi tidak? Tidak. Nah, di sini juga jelas-jelas isim masdarnya dari zada yazidu, berarti isim masdar dari fiilnya. Isim masdar dari fiilnya berarti kedudukannya sebagai maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak itu ada 3. Ada maf'ul mutlak lit taukid, ada maf'ul mutlak lin nau, ada maf'ul mutlak lil adad. Lit taukid, lin nau, lil adad. Bagaimana cara menentukan? Kalau lit taukid tidak sandar, tidak disifati. Kenapa ini? Kenapa? Hah? Apa? Keluar nih. Kentara dari mukanya. Apa? Tidak. Kero-kero mukanya, kero-kero. Fala yazidu ziyadatan. Fungsinya apa di situ? Dari tadi kah? Hah? Kenapa tidak bilang balik? Kalau minta izin, angkat tangan langsung begini. Jangan bicara, angkat tangan. Adab izin itu angkat tangan. Nanti disilakan untuk bicara baru bicara. Kemarin kan sudah dibahas. Jangan bicara sama orang tuamu ketika dia sedang berbicara, kecuali dia mengizinkanmu. Bagaimana caranya minta izin? Angkat saja, pahami gitu. Jangan bersiksa dirimu. Ada hajatnya, tinggal diam. Nanti kalau hajatmu mau buang air, kau kencing di masjid, lebih bahaya lagi itu. Saya yang berdosa karena gara-gara saya. Allahumma shalli ala sayyidina. Fala yazidu ziyadatan. Tadi maf'ul mutlak terbagi berapa? 3. 1 lit taukid, 2 lin nau, 3 lil adad. Lil adad wazannya fa'latan. Lin nau itu ketika dia sandar atau disifati. Kalau lit taukid tidak disandar, tidak disifati dan tidak berwazan fa'latan. Sekarang saya tanya, ziyadatan di sini kira-kira maf'ul mutlak apa? Hah? Kenapa bisa lit taukid?
Siapa bilang tidak disifati? Itu tadurru fi'il fa'il, jumlah yang jatuh setelah isim nakirah adalah na'at. Al jumlatu ba'da nakirah sifatun na'tun. Jumlah setelah isim nakirah itu adalah na'at. Coba arti kami, maka tidak boleh bertambah makanan dengan tambahan yang membahayakanmu. Dengan tambahan yang membahayakanmu. Tadurru ini dari kata dorro yadurru. Dia fi'il mudhari sebab dia berawalan huruf mudhara'ah, hurufnya ta itu fungsinya lil ghaibah dengan lil mukhatab. Kira-kira sini lil ghaibah atau lil mukhatab? Kenapa lil ghaibah? Masa kamu membahayakan kamu? Lil apa? Naila, lil apa? Lil ghaib atau lil mukhatab? Kalau lil mukhatab dhamir apa? Anta. Maf'ul bihnya di sini apa? Maf'ul bihnya. Anta juga. Coba artikan ini. Kamu membahayakan kamu. Maksudnya. Terus kalau begitu tidak boleh jadi dhamir an tadi. Berarti lil ghaibah. Karena di sini lil ghaibah dhamir hiya, tugas selanjutnya cari dhamir muannas yang kembali ke muannas. Cari muannas yang tempat kembalinya. Tadurru yang membahayakanmu. Apa yang membahayakanmu? Tambahan, ziyadah. Ziyadah itu hukumnya muannas. Kenapa muannas? Berakhiran tamar buta. Ziyadatan tadurruka. Jadi jangan asal-asalan dapat ta dhamir anta, tidak selamanya. Jangan kau batasi pikiranmu itu. Kapan kamu ketemu dengan ta, jangan langsung vonis, dhamir anta. Jangan, sekalipun dalam kitab ini selalu pakai dhamir mukhatab, tapi tidak selamanya. Harus kita berpikir juga. Itu tahap belajar yang bagus itu. Kalau sudah ada penerapannya itu tidak bisa kalau dibimbing terus. Ada kalanya kalian itu belajar sendiri. Kalau kalian tidak bisa mencari arti sendiri, menelaah sendiri, ini apa ini bacanya? Berarti belum bisa sebenarnya, belum bisa. Kalau kamu bisa membaca kemudian belum bisa menelaah sendiri, berarti itu kamu selama ini cuma menghafal. Apa yang saya ucapkan di sini, kau usahakan untuk hafal, begitu. Tapi kalau kamu bisa membaca sesudahnya, umpamanya apa yang saya kaji besok, apa yang saya ajarkan besok, bisa dipelajari sendiri sebelum saya kaji. Sekalipun benarnya hanya 70%, itu sudah bagus. Yang penting ada usaha. Karena tidak mungkin langsung benar orang, tidak mungkin. Namanya bertahap. Jadi ziyadatan tadurruka fi'il mudhari'un marfu'un litajarrudi anin nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu fi akhirih li'annahu fi'il mudhari' sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu iya ya'udu ila ziyadatan. Nantilah yang menjadi jumlahnya ini menjadi jumlatul fi'liyah fi mahalli nasbin na'tun li ziyadatan. Berarti karena maf'ul mutlaknya disifati, isim masdarnya disifati, berarti maf'ul mutlaknya itu adalah lin nau', menunjukkan tambahan apa?
tambahan yang menyegarkan atau tambahan yang menyusahkan? Tambahan yang menyusahkan membahayakanmu. Wala yakillu wala yakillu, dan jangan mengurangi. Qalla yakillu, dan tidak boleh, bukan jangan mengurangi. Dan makanan yang tidak kurang dan tidak, bagaimana cara artinya ini? Wala yakillu. Bagaimana cara artinya? Berkurang, di dalam kamus berkurang artinya. Dan tidak berkurang, apa yang tidak berkurang? Makanan. Tadi dikatakan fala yazidu, dan tidak bertambah apa? Makanan yang apa? Makanan dengan tambahan yang membahayakanmu. Wala yakillu, dan tidak kurang apa? Makanan, dan tidak berkurang qillatan itu isim masdar dari kata qalla. Berarti qillatan itu jadi maf'ul mutlak juga. Dengan pengurangan yang melemahkanmu. Tud'ifuka, ad'afa yud'ifu. Sudah ketemu? Atau pulami? Sebentar Ji. Siapakah? Oh, kira mau sebentar. Wala yakillu qillatan tud'ifuka, dan tidak berkurang dengan pengurangan yang melemahkanmu. Maksudnya begini, jangan menambahkan makanan, jangan sampai makanan itu berlebihan sampai makanan itu membahayakan kita, membahayakanmu. Banyak sekali makan itu kan membahayakan toh. Begitu juga kalau sedikit sekali dimakan.